Untuk selanjutnya, sebetulnya di kalau di pasar online itu sebetulnya ada 4 pasar. Yang pertama pasar Google, yang tadi Bapak Ibu sudah tahu. Kita ketikkan produk apa saja, kemudian muncul di halaman 1 maupun halaman 2 di Google. Kemudian pasar marketplace ada di Shopee, Lazada, OLX, kemudian di Bukalapak, Tokopedia seperti itu. Kemudian ada juga pasar sosial media, kita bisa menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, kemudian di pasar forum, di Kaskus maupun di grup-grup Facebook, forum jual beli seperti itu. Nah, yang kita bahas adalah yang saya sampaikan di flyer adalah pasar Google dan pasar Meta atau pasar sosial media. Sosial media ini sebetulnya juga tidak hanya Facebook maupun Instagram, ada juga di Twitter dan lain sebagainya. Nah, kalau misal Bapak Ibu eh, bisa menjuarai di pasar Google menggunakan media gratisan, itu ibaratnya Bapak Ibu ibarat memasang baliho di mana-mana di semua halaman Google. Kalau bisa memasang eh, website dan muncul di halaman Google seperti itu. Sebetulnya Bapak Ibu bisa menggunakan media website berbayar, tetapi juga bisa juga menggunakan website gratisan seperti itu Bapak Ibu. Yang tadi kita lihat di jasa kendaraan roda 3 ini hanya menggunakan media script. Script ini gratis, tidak perlu membuat website seperti itu. Kemudian di Yumpu juga gratis menggunakan ini ya, menggunakan blogspot.com tanpa harus membuat website. Pinterest juga bisa digunakan, isu juga bisa, akademia.edu ini gratis juga, Facebook juga bisa juga menggunakan Facebook. Nah, kalau misal kita ingin mencari misalkan eh, traktor sawah misal. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube, malah juga bisa menggunakan jualan via YouTube. Karena YouTube ini langsung muncul di halaman 1 ketika kita mengetikkan traktor sawah. Jadi menggunakan media gratisan, YouTube, Bapak Ibu tinggal sign in, sign up, mendaftar, kemudian memposting video, bisa langsung muncul di halaman 1 Google seperti itu. Nah, traktor sawah. Nah, ini kalau di sini PT Kubota ini menggunakan website berbayar, menggunakan website eh, membuat suatu website baru bisa masuk di halaman 1 Google. Nah, sedangkan tadi menggunakan media gratisan juga bisa masuk di halaman 1 Google. Misalkan kita coba eh, mencari suatu produk hmm, alat berat, alat bego, alat berat bego. Nah, ini menggunakan ketika United Tractors, suatu produsen eh, alat berat, menggunakan website berbayar untuk masuk di halaman 1 Google. Bapak Ibu juga bisa menggunakan website berbayar maupun website gratisan. Seperti itu yang ingin saya sampaikan adalah medianya itu tidak terlalu penting, tetapi Bapak Ibu kuncinya adalah bisa tahu rahasianya. Bagaimana cara muncul di halaman 1 Google itu dengan menggunakan kata kunci seperti itu. Bapak Ibu bisa menggunakan website berbayar maupun menggunakan website gratisan, website gratisan menggunakan WordPress maupun Blogspot maupun Facebook juga bisa muncul di halaman 1 Google seperti itu, ataupun menggunakan YouTube. Nah, pasar Google kalau misal Bapak Ibu menggunakan media gratisan, berarti Bapak Ibu ibarat memasang baliho tanpa harus membayar, tanpa harus membayar sewa, membayar domain, hosting. Jadi Bapak Ibu bisa menyebar dengan yang penting Bapak Ibu konsisten dalam melakukan posting seperti itu.
Nah, yang selanjutnya adalah pasar sosial media. Pasar sosial media ini, Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah pasar Meta. Meta itu induk dari perusahaan Facebook maupun Instagram maupun WhatsApp. Kita bisa melakukan promosi via iklan menggunakan ads, menggunakan iklan, biaya iklan berbayar seperti itu di Facebook Ads. Nah, ini ibaratkan Bapak Ibu menyebar brosur. Jadi ketika Bapak Ibu menyebar brosur, berarti muncul biaya. Biayanya adalah biaya membuat medianya, brosurnya, kemudian biaya untuk menyebarkannya. Contohnya seperti ini di Facebook kita selalu muncul seperti ini, bersponsor, bersponsor. Nah, kalau ada kata bersponsor untuk jualan buku ini, berarti akun Presiden Sontoloyo ini menggunakan Facebook Ads. Bapak Ibu juga bisa melakukan penawaran kepada masyarakat, kepada target pasar Bapak Ibu menggunakan Facebook. Nah, saya akan sampaikan bagaimana cara untuk melakukan riset juga di Facebook. Bapak Ibu tinggal mengetikkan Facebook, Facebook, spasi ADS Library. Nah, di sini kita ketikkan, nah, klik yang add library ini, diklik, di sini muncul galeri iklan. Dari sini Bapak Ibu sebetulnya bisa tahu eh, kompetitor ataupun perusahaan lain yang memasang iklan itu menggunakan medianya apa? Misalkan menggunakan video, menggunakan gambar, maupun menggunakan eh, karosel seperti itu. Nah, kita ketik target pasarnya karena kita di Indonesia ya diketik Indonesia. Kalau misal Bapak Ibu karena Facebook ini internasional, jadi Bapak Ibu juga bisa jualan di negara lain juga, tinggal diketikkan negaranya di mana. Yang saya contohkan di sini karena ini untuk pemula dan UMKM, kita klik Indonesia, kategori iklannya kita semua iklan, kemudian misal berdasarkan kata kunci, lagi-lagi kata kunci. Kata kuncinya misal Bapak Ibu jualan batik, batik, kita enter, kita bisa tahu eh, kompetitor lain ataupun perusahaan lain itu memasang iklan di Facebook itu seperti apa contohnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi dan bisa tahu bagaimana cara mengiklan seperti itu. Nah, di sini ada 5.300 hasil dari kompetitor. Nah, kita scroll ke bawah, aktif mulai dijalankan 14 April, jadi ini baru 5 hari. Nah, ini rok batik, diskon batik termurah se-Indonesia. Menggunakan foto-foto katalog seperti itu. Kemudian di sini juga ada lagi batik Cirebon lagi. Oh, hampir hampir masif ini akunnya Batik Cirebon Official Store menggunakan foto. Kemudian di sini ya, mencantumkan Shopee-nya, WhatsApp. Ya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ada Siliwangi Batik bersponsor, kemudian menggunakan foto lagi. Nah, kalau di sini Batik Walter, dia menggunakan video, dijalankan 15 April. Nah, Bapak Ibu bisa mencontek sebetulnya, melihat, mencontek dan menginspirasi ATM, ATM amati, tiru, modifikasi. Nah, menggunakan video seperti ini untuk mempromosikan produknya. Ya, karena ini pasarnya pelanggannya orang bule, dia videoin, kemudian untuk promosi seperti itu. Batik Walter. Kemudian kita scroll ke bawah terus, masih banyak contoh-contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk meriset kira-kira
yang paling banyak digunakan oleh kompetitor apa, mereka menggunakan videonya seperti apa, fotonya seperti apa, sehingga Bapak Ibu jangan sampai kalah dari segi desain maupun promosinya. Menggunakan video. Nah, caranya bagaimana untuk melakukan iklan di Facebook Ads? Bapak Ibu mudah saja di Facebook, ketikkan di Facebook, di enter, kemudian di sebelah kiri ada pusat iklan. Bapak Ibu bisa klikkan di pusat iklan. Nah, bisa menggunakan Facebook personal, tetapi lebih baiknya menggunakan eh, business manager sehingga Bapak Ibu lebih aman untuk akun eh, personalnya seperti itu. Jadi tidak mudah untuk ke-ban seperti itu. Nah, Bapak Ibu untuk promosi melalui Facebook itu berbiaya ya. Biayanya adalah minimal $1. Jadi ketika sekarang tanggal 19 April itu 16.000 per dolarnya, berarti Bapak Ibu harus mengeluarkan $1 per hari. Nah, asiknya Facebook, walaupun berbayar, tetapi kita bisa mentarget orang-orang di target pasar. Ketika Bapak Ibu ingin mentarget khusus di Salatiga ataupun khusus di Demak, Bapak Ibu bisa hanya mentargetkan orang-orang yang berada di Demak. Bisa saya lakukan simulasinya, Facebook Business. Kita buat iklannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk opsi Bapak Ibu. Bisa awareness. Awareness itu Bapak Ibu melakukan iklan hanya untuk meningkatkan kesadaran. Jadi kalau Bapak Ibu di suatu kota di Semarang misalkan membuka outlet baru, nah awareness ini hanya untuk ini loh, saya buka di kota Semarang gitu. Tetapi untuk orang yang beli itu pasti agak jarang. Kemudian ada traffic, ada interaksi. Interaksi ini akan banyak orang yang jadi Facebook akan mencarikan orang-orang yang suka meng-like maupun mengkomen suatu post promosi dari Bapak Ibu. Kemudian yang paling sering saya gunakan adalah penjualan karena di sini penjualan Facebook akan mencarikan orang-orang yang sering berbelanja via Facebook, sering closing seperti itu. Kita klik di penjualan, lanjut. Nah, kita buat kampanye penjualan manual saja. Nah, anggaran kampanye harian, Bapak Ibu bisa setting di sini. Per harinya berapa? Misal 20.000 bisa juga. Semakin banyak Bapak Ibu menganggarkan, maka semakin banyak disebarkan oleh Facebook. Jadi ibaratnya kalau misal kita kasih 20.000, maka Facebook akan menyebarkan ke 100 orang.
Tetapi kalau 40.000 maka akan menyebarkan ke 200 orang seperti itu. Nah, kemudian di berikutnya tadi kita men-setting untuk anggarannya, jadi budget kita untuk iklan itu berapa? 100.000 kah, 200.000, 500.000. Nah, kemudian di bagian sini kita men-setting untuk eh, dari kapannya, tanggal kita mulai kapan. Misal besok berarti tanggal 20 di settingnya, ataupun bulan depan berarti 19 Mei seperti itu. Nah, di sini lokasinya Bapak Ibu bisa edit. Jangan di Indonesia. Kalau Indonesia terlalu luas. Di sini kita bisa melihat di Indonesia ukurannya berapa pemirsanya, target pasarnya ada berapa orang. Oh, ternyata ada 153 juta sampai 181 juta. Terlalu lebar, terlalu luas seperti itu. Nah, kalau misal kita hanya ingin lokal saja, berarti kita hapus Indonesianya, kemudian kita ketik misalkan di Demak. Nah, Demak, Demak Central Java, suatu kota, kita klik. Nah, range-nya berapa kilometer? Kalau misalkan Bapak Ibu hanya lokal, ya range 17 kilometer saja, jangan terlalu luas. Nah, ukuran pemirsanya, jadi yang akan ditargetkan oleh Facebook hanya orang-orang yang berada di Demak. Sedangkan orang-orang di Salatiga, di Klaten, di Jogja tidak akan terkena. Ukuran pemirsanya berapa? Oh, ternyata ukuran pemirsanya ada 542.000 sampai 637.000. Nah, Bapak Ibu juga bisa eh, melakukan penargetan khusus untuk orang-orang misalkan hanya pengusaha saja maupun hanya PNS saja. Misal kita menargetkan pengusaha, berarti kita ketikkan pengusaha. Belum muncul pengusaha UMKM. Sepertinya internet saya. Oh, maaf, yang di sebelah sini di Advanced Detailing Targeting pengusaha. Nah, kita klik pengusaha, terlalu sedikit, hanya di bawah 1.000. Nah, di sini, di saran, Bapak Ibu bisa mendapatkan saran dari Facebook yang sesuai dengan pengusaha. Oh, ternyata wirausaha kata kuncinya. Ataupun saran selanjutnya pemilik usaha kecil. Nah, kemudian usaha kecil dan menengah. Ketika Bapak Ibu mengklikkan ini, sarannya ini dipilih, maka ukuran pemirsa yang di sebelah kanan ini akan semakin membesar seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya kira penjelasan ataupun sharing saya kali ini terkait pasar Google maupun pasar Facebook dan Meta. Jadi ketika kita men-setting iklan via Facebook Ads ini nanti akan menargetkan di Facebook maupun di Instagram ataupun website yang lainnya yang menjadi rekanan dari Facebook. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan diskusi lebih lanjut, bisa hubungi saya via WhatsApp maupun via email di sini di ilhamramadhanasukses@gmail.com maupun di 0896 4869 3600. Saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.